Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hetzman Arif dari Forum News Network. Anies Baswedan dipastikan tidak akan maju pada Pilgub di Jakarta pada 27 November 2024 nanti ya. Keputusan itu menyusul pernyataan dari Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid bahwa PKB itu memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada di Jakarta. Dan kata Hasanuddin bahwa ini sudah final bahwa PKB itu bersama Gerindra dan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Ridwan Kamil. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi ini pernyataan dari Hasanuddin ini, Sekjen PKB ini, saya kira ini merupakan vonis mati bagi Anies Baswedan dalam konteks Pilgub Jakarta, karena dengan keputusan dari PKB tersebut berarti tinggal PDIP sendiri yang sampai saat ini belum memutuskan untuk mengusung siapa calon gubernur mereka. Tetapi dengan keputusan PKB maka ya PDIP itu praktis dia tidak bisa juga mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta, kecuali kalau dia juga ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya kira itu tidak mungkin terjadi, karena itu ya PDIP itu menjomblo. Kenapa? Karena dengan hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, PDIP tidak mungkin mengusung calon sendirian. Karena apa? Karena partnernya di Pilpres kemarin, yakni Perindo dan P3 yang memiliki masing-masing satu kursi pun juga sudah lebih dahulu menyatakan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran mengusung Ridwan Kamil. Jadi artinya apa? Ya artinya ini Pilkada Jakarta ini hanya akan diikuti oleh satu pasang calon yang diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Di situ itu perkasa sekali mereka ya, karena semua partai yang ada di DPRD DKI Jakarta itu mulai dari Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional, Nasdem, PKS, PKB, bahkan kemudian PSI dan juga Perindo dan P3 itu semua mengusung Ridwan Kamil, dan ini diperkirakan dia akan melawan calon independen yakni Dharma Pungrekun itu Kunwardana. Kecuali kalau last minute Dharma Pungrekun dan Kunwardana mengundurkan diri, ya maka yang terjadi ini akan ada Ridwan Kamil plus kota kosong. Siapa yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil? Kalau sejauh ini ya seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, maka yang akan mendampingi Ridwan Kamil itu adalah Suswono, yakni ini politisi senior dari PKS yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Pertanian ya. Rencananya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu akan dideklarasikan esok hari Senin. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hasanuddin bahwa PKB itu akan mendeklarasikan Ridwan Kamil bersama dengan pasangannya itu bersama partai-partai lain pada hari Senin besok. Kalau kita jeli tadi ya, kita mencermati pernyataan dari Hasanuddin, Sekjen PKB, bukan bergabung dengan Golkar. Padahal kan Ridwan Kamil ini sebenarnya adalah kader Partai Golkar. Jadi ini memang kelihatannya sudah diambil alih sepenuhnya oleh Koalisi Indonesia Maju Plus soal pencalonan ini. Makanya kemudian Hasanuddin menyatakan bahwa mereka bergabung dengan Gerindra, bukan bergabung dengan Partai Golkar. Kalau kita cermati operasi-operasi untuk menarik partai-partai pendukung Anies Baswedan, yakni Koalisi Perubahan ke Koalisi Indonesia Maju ini, operatornya kelihatannya adalah Ketua Harian Partai Gerindra, yakni Dasko. Setidaknya kita itu mendapat konfirmasi itu dari pernyataan mantan Presiden PKS Sohibul Iman yang sebelumnya direncanakan berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil gubernur, bahwa yang menelpon Saihu itu adalah Dasko gitu ya, menawarkan kerjasama untuk di Pilkada Jakarta, walaupun pada waktu itu penjelasan dari Sohibul Iman ya hanya telepon biasa, tidak ada kelanjutan lebih lanjut. Tetapi memang agak berbeda proses bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ini ke Koalisi Indonesia Maju Plus, itu beda sekali dengan PKS. Kalau Nasdem dan PKB ini ditekan secara politik, sementara kalau PKS itu dibujuk untuk bergabung. Jadi dengan keputusan ini ya
Anies artinya sudah tertutup peluang untuk maju menjadi calon gubernur pada pilkada kali ini, karena sebelumnya kan tadinya harapan terakhir itu adalah pada PKB, kalau berani PKB melawan dari tekanan-tekanan istana, maka PKB itu akan berkoalisi dengan PDIP dan mengusung Anies Baswedan yang santer belakangan akan dicalonkan dengan mantan Gubernur Banten yakni Rano Karno. Tapi kalau dengan keputusan dari PKB ini berarti ya Anies batal maju pilkada. Demikian halnya pula PDIP jadi jomblo. Dia tidak mungkin lagi mendapatkan partner koalisi karena semua partai sudah bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus yang akan mengusung Ridwan Kamil. Hanya tinggal sekarang ini teka-tekinya, kalau kita menyimak pernyataan dari juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan juga pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad, yakni ketua harian dari Partai Gerindra, maka Ridwan Kamil itu akan dipasangkan dengan Suswono, bukan Kaisang. Ya, ini. Nah, mari kita tunggu sampai hari Senin, dan kalau kemudian diputuskan bahwa Ridwan Kamil itu berpasangan dengan Suswono, berarti ini pertanyaan berikutnya, kalau begitu Kaisang, putra bontot Pak Jokowi itu mau ditaruh di mana? Apakah benar rencana semula dia kemudian tidak maju pilkada dan lebih memilih menemani istrinya untuk berangkat sekolah ke Amerika Serikat? Keputusan dari PKB ini kendati sudah bisa diduga, tapi tetap saja itu pasti mengejutkan bagi para pendukung Anies Baswedan. Mengapa? Karena kemarin kan sempat muncul harapan ketika Wakil Sekjen PKB yakni Saiful Huda itu menyatakan bahwa keputusan PKB mendukung pencaguban Anies itu nanti akan diputuskan pada akhir-akhir ya, atau saya menyebutnya last minute waktu pendaftaran, yakni pendaftaran itu kan akan dimulai tanggal 27 dan berakhir tanggal 29 Agustus ini. Sementara menurut Saiful Huda itu siapa calon yang akan diusung oleh PKB itu akan diumumkan kalau tidak sebelum ya sesudah muktamar PKB yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 24 sampai 25. Tapi seperti saya sampaikan sebelumnya, PKB ini kendati kelihatannya dia menunggu momentum, tapi tekanan terhadap PKB ini luar biasa sekali ya. Kalau kemudian PKB itu berani menentang keputusan istana untuk tetap mengusung Anies Baswedan, risiko yang paling berat bagi PKB itu diambil alih kepengurusannya dari tangan Muhaimin Iskandar. Wacana untuk mengambil alih kepengurusan PKB dari tangan Muhaimin Iskandar ini kan sudah disampaikan oleh para tokoh senior di PBNU, yang mereka menyatakan akan menyelenggarakan musyawarah luar biasa. Ini mandat dari pertemuan di pesantren Tebu Ireng Jombang, itu katanya akan dilaksanakan musyawarah luar biasa PKB. Dan juga perlu kita review kembali kan PBNU, yakni Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf bersama dengan Rois Am PBNU Miftahul Ahyar itu kan beberapa hari yang lalu telah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pada waktu itu pertemuan katanya membahas kerjasama antara PBNU dengan pemerintah. Tetapi di sela-sela pertemuan itu, seperti dikatakan oleh Yahya Stakuf kepada wartawan, Presiden Jokowi menanyakan ada apa sesungguhnya, mengapa terjadi ribut-ribut antara PBNU dan PKB. Dan pada waktu itu kata Yahya Stakuf sudah dijelaskan kepada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi katanya tidak mau campur tangan dan menyerahkan persoalannya kepada masalah internal di PKB dan di PBNU. Meskipun menyatakan seperti itu, tapi pernyataan dari Yahya Stakuf ini kan merupakan sinyal politik bahwa Presiden Jokowi itu memberi sinyal atau memberi dukungan terhadap PBNU. Dan saya kira pesan itu sudah sampai kepada Muhaimin dan kawan-kawan di PBNU bahwa kalau mereka tetap bersikeras mendukung Anies Baswedan, ya berarti PKB itu akan diambil alih oleh PBNU. Saya kira itu yang membuat posisi PKB itu dilematis, dan kemudian akhirnya mereka itu memutuskan ya, tidak ada pilihan lain kecuali bergabung dengan Gerindra, menyebutnya ya. Coba perhatikan kan, tadi sebutnya bergabung dengan Gerindra, bukan bergabung dengan Golkar. Nah, kalau memang seperti itu ya berarti Kaisang itu akan kembali ke rencana semula untuk menemani istrinya berangkat sekolah ke Amerika, meneruskan S2-nya di University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Dan kelihatannya memang kalau lihat situasi istrinya itu kemungkinan besar memang Kaisang mungkin akan lebih memilih menemani istrinya, karena
istrinya ini sekarang dalam kondisi hamil besar. Kemarin juga baru saja melakukan syukuran itu 7 bulanan gitu, dan itu dilaksanakan di Istana Bogor, yang kemudian banyak sekali mendapat protes dari para netizen karena mengapa kok dilaksanakan di Istana Bogor. Karena Istana Bogor itu kan tentu saja itu bukan fasilitas keluarga Jokowi, tapi itu adalah fasilitas yang disediakan negara untuk presiden dan keluarganya. Dengan catatan keluarga itu artinya mereka yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah seperti Kaisang, dia sudah punya rumah tangga sendiri lagi, jadi dia sesungguhnya tidak lagi berhak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dia pribadi. Itu yang kemarin menjadi kontroversi dan ramai sekali disoroti oleh media. Tetapi saya tidak ingin menyoroti masalah itu, tapi lebih menyoroti apakah akhirnya betul-betul Kaisang itu melupakan ambisinya untuk maju menjadi kepala daerah, dan kemudian itu demi menemani istrinya, atau seperti dia katakan sebelumnya kan, setelah dia menyatakan bahwa dia akan menemani istrinya kan, kemudian belakangan dia menyatakan bahwa dia masih tetap ingin maju untuk menjadi gubernur di Jakarta. Dia bahkan menyatakan dia berani melawan Anies, dia berani melawan Ridwan Kamil, juga berani. Dan ketika ditanya wartawan apakah akhirnya dia maju atau batal, dia menyatakan siapa yang menyatakan dia batal. Jadi artinya dia tetap akan maju. Kalau kemudian dia menyatakan dia melawan Anies, pasti sudah tidak mungkin karena Anies tidak mendapat tiket. Kalau kemudian dia melawan Ridwan Kamil, apa iya Kaisang Pangarep itu kemudian menjadi kompetitor dari Ridwan Kamil di Jakarta? Kalau iya, itu partai apa yang akan mengusung? Itu karena PSI, partainya sendiri yang memiliki 8 kursi di Jakarta, juga sudah menyatakan akan mendukung calon yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Begitulah, saya kira ini pasti kabar buruk bagi Anda semua pendukung Anies Baswedan. Tapi itu realitas politik di Indonesia seperti itu, bahwa kartel politik ini yang dikendalikan oleh istana itu bisa mengatur semuanya, siapa yang dikehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki untuk maju pilkada, dan siapa yang akan menang pun sudah mereka bisa tentukan dari sekarang. Caranya macam-macam. Ada yang dengan cara menghabisi lawan dengan memborong partai politik seperti yang terjadi sekarang ini, dan kemudian supaya ada justifikasi mereka mendukung calon independen ini agar bisa lolos untuk maju di pilkada Jakarta. Dengan begitu tidak terjadi kotak kosong, karena kalau Ridwan Kamil dengan Susono katakanlah gitu kemudian melawan kotak kosong, maka peluangnya untuk kalah itu akan sangat besar. Saya Herzmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.